Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 7 Juni 2020. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, rekan muda dan anak-anak yang terkasih, selamat jumpa di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Misteri iman kita yang paling agung. Semoga Tuhan sumber kehidupan kita selalu menyertai kita semua. Amin. Pertama-tama yang saya ingat kalau kita semua merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yaitu tanda salib. Pada tanda salib kita mengucapkan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam berbagai kesempatan kita selalu membuat tanda salib dan berdoa. Mau piknik, kita buat tanda salib dan berdoa. Mau ziarah, kita juga buat tanda salib dan berdoa. Bahkan juga kalau kita mau kerja atau mau berolahraga, mau mengadakan pertandingan, kita juga berdoa. Dan juga lebih-lebih juga tentu saja membuat tanda salib di awal dan di akhir doa kita. Kata-kata demi atau dalam atau atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus mengandung makna bahwa dalam melaksanakan sesuatu itu kita bertindak atas nama Tuhan dan kita berharap Tuhan menyertai kita semua. Karena itu semuanya harus berjalan dengan baik dan benar dan kita sungguh-sungguh harus konsekuen. Namun karena kita ini manusia lemah, kadang yang terjadi yang sebaliknya. Contohnya sebelum berangkat piknik kita berdoa, membuat tanda salib dan berdoa. Tetapi apa yang terjadi di tengah perjalanan? Ya macam-macam. Bisa bertengkar, bisa ini dan itu, menuntut ini dan itu, ingin ke sana, padahal sudah ada tujuan tertentu, sehingga kebersamaan menjadi tidak nyaman. Kalau kita akan bertanding atau mengikuti pertandingan, kita buat tanda salib dan berdoa. Tetapi apa yang terjadi di tengah pertandingan? Kadang-kadang kita tidak sportif. Kadang kita curang atau bahkan mungkin berkelahi. Sebelum berangkat kerja kita berdoa, kita buat tanda salib, kita berdoa. Tapi saat kerja kita kadang malas-malasan atau dalam melayani warga kita pilih-pilih dan sebagainya. Ya namanya saja manusia, namun tidak apa-apa asal tidak keterusan. Kita harus cepat-cepat kembali kepada yang semestinya. Lalu untuk dapat kembali kepada yang semestinya, kita harus ingat bahwa semuanya itu dasarnya adalah cinta. Sebagaimana diamanatkan dalam Injil hari ini, Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada
di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Bapa. Dan inilah kehukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan karena kasih Allah itulah, maka di Gunung Sinai dalam doanya Musa berharap agar Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan bangsanya, sebagaimana tertulis dalam bacaan yang pertama, Keluaran bab 34. Namun permohonan itu harus disertai dengan sikap terbuka terhadap nasihat, agar kita sehati dan sepikir. Dengan sikap terbuka dan sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera penuh kasih, dari 2 Korintus bab 13. Jadi Tritunggal Maha Kudus terkait erat dengan karya penyelamatan. Karena karya penyelamatan dari Allah itulah, maka kita yang percaya kepadanya dimasukkan dalam keluarga Allah, satu dalam tubuh Kristus serta bait Roh Kudus, dan dijadikan rekan sekerja Allah. Bersama-sama dengannya melaksanakan penyelamatan alam semesta beserta seluruh isinya. Jadi, mengimani Tritunggal Maha Kudus bukan hanya mengucapkan aku percaya, tapi juga harus ikut serta membangun dunia yang makin layak dan menjaganya agar tidak merosot. Sejenak kita kembali ke tanda salib. Saat membuat tanda salib, kita sentuh dahi atau kepala. Di situ tempat pikiran kita. Di situ kita merencanakan sesuatu. Kemudian kita sentuh dada. Di situ ada perasaan, hati dan perasaan. Antara pikiran dan perasaan harus kerjasama agar hidup kita imbang. Sesudah itu kita sentuh bahu kiri dan bahu kanan. Itu wakil dari seluruh anggota tubuh ini, dengan apa kita berbuat sesuatu. Itulah kalau kita membuat tanda salib. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pikiran, perasaan, tenaga untuk berbuat. Dan semuanya itu kita buat atas nama Tuhan. Maka kita berharap semoga pikiran Allah menjadi pikiran kita, perasaan Allah menjadi perasaan kita, karya Allah juga menjadi karya kita. Itu dapat kita kaji, dapat kita pelajari, dapat kita teladani dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Untuk menjadi rekan sekerja Allah, kita mesti menerima terang yang akan menuntun kita kepada kebaikan dan kebenaran sejati. Ada dua kata yang menunjukkan bahwa kita itu mengikuti terang, yakni terus terang dan terang-terangan. Dua kata ini, terus terang dan terang-terangan. Dua kata ini artinya jujur, polos, tidak sembunyi-sembunyi. Dengan tetap membiarkan diri dibimbing oleh Sang Terang sendiri, oleh Allah Roh Kudus yang selalu akan membimbing kita. Nah, sekarang ternyata dalam pengalaman kita, baik orang jujur maupun tidak jujur, kadang juga mengalami kemujuran, kadang mengalami ketidakmujuran. Begitukah? Nah, pertanyaan sekarang, betulkah orang jujur itu bisa hancur? Mungkin, tetapi itu hanya sementara saja. Suatu saat dia akan merasakan kebahagiaan, dan bila bertahan dalam kejujuran, hatinya akan tenang dan tidak takut, dan dia adalah orang yang merdeka. Lihat Yesus, anak Allah yang diutus ke dunia.
Dia datang membawa cinta Allah yang terwujud dalam berbagai perkataan dan perbuatan. Semua dikatakan dan dilaksanakan dengan terus terang dan terang-terangan. Itulah yang dilaksanakan oleh Yesus yang kita imani melalui kitab suci dan ajaran gereja. Dia jujur untuk mewartakan kerajaan Allah sambil menyerukan pertobatan. Demi keselamatan umat manusia, dia siap hancur. Tetapi ternyata hancurnya juga sesaat saja, sejenak saja, dan selanjutnya dia akan mengalami keabadian, mengalami kemuliaan, dan kita serta seluruh alam semesta diselamatkan. Yesus hancur, tetapi dunia diselamatkan. Nah, sekarang betulkah yang tidak jujur itu mujur? Mungkin juga, tetapi itu juga semu, tidak betulan. Sebetulnya dalam hidupnya akan terus terngiang-ngiang protesnya hati nurani yang adalah suara Roh Kudus sendiri yang terus mengejar-ngejar dia karena ketidakjujurannya. Hidupnya tidak pernah akan tenang dan penuh dengan ketakutan. Orang seperti itu akan selalu mencari cara untuk menutupi ketakutannya, misalnya nyah-nyoh, obral harta, dan sebagainya. Dan semua orang menjadi silo, gumun, heran, dan sebagainya. Wah, hebat tenan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, coba lihat Herodes. Herodes itu dia tidak jujur karena takut tergusur. Lalu membuat keputusan yang ngawur, apalacur. Hidupnya terus berada dalam ketakutan dan banyak anak kecil yang menjadi korban keganasannya karena menutupi ketakutannya itu. Orang Jawa sering mengatakan, becik bakal ketitik, Allah bakal ketoro. Nantinya akan dilihat, akan nampak siapa yang jujur, benar-benar jujur, dan sama siapa yang tidak jujur. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita coba membayangkan, andai sekarang kita bayangkan patriot bangsa kita, patriot yang dulu berjuang demi kemerdekaan. Mereka itu jujur dalam membela bangsa, namun mereka hancur. Tapi kehancuran mereka melahirkan bangsa yang merdeka. Sekarang bayangkan, andai kata semuanya tidak jujur, mungkin dia aman, mungkin dia selamat, tetapi yang dilahirkan adalah bangsa yang terus ada dalam penjajahan atau terus dihantui dengan perang saudara. Jadi dengan demikian tidak diselamatkan. Nah, maka saudara-saudaraku yang terkasih, karya penyelamatan itu berasal dari Bapa dan dilaksanakan oleh Putra yang diutus ke dunia dan kemudian dijaga kelangsungannya oleh Roh Kudus. Itulah karya penyelamatan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, dan kita dikehendaki ikut ambil bagian di dalamnya. Kita yang percaya kepadanya akan disatukan dalam keluarga Allah oleh kehadirannya di dunia dalam diri Kristus Yesus. Iman akan Tritunggal yang Maha Kudus itu mesti kita amalkan. Cara mengamalkannya bukan dengan berorasi, berpidato tentang Allah yang satu berpribadi tiga atau tiga pribadi, tapi satu hakikat dengan kata-kata yang muluk-muluk dan daki-daki bahasa Jawa nih, dan bahkan mungkin ya macam-macam dengan bahasa asing macam-macam, sangat teologis, tetapi kita akhirnya tidak menggapai apa-apa. Nah, tetapi cara mengamalkan itu adalah dengan melaksanakan perbuatan yang baik dan benar, yang didasari dengan cinta yang tulus. Kalau dasarnya itu cinta yang tulus, maka perbuatan yang baik dan benar itu bukan untuk mencari kepentingan sendiri dan popularitas pribadi, namun untuk kepentingan bersama.
Marilah saudara-saudariku terkasih, kita terus berusaha menjadi teman sekerja Allah. Dengan hidup dalam terang dan bersikap jujur, kita baktikan hidup kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam karya pelayanan terhadap sesama yang akan membuahkan kerjasama dengan sesama dalam berbagai macam bidang karya untuk membangun kehidupan bersama lebih baik lagi. Kalau demikian yang terjadi, maka tanda salib yang kita buat setiap saat akan semakin bermakna dalam hidup kita. Dan bukan sekedar tanda bahwa kita itu orang Katolik. Saudara-saudariku terkasih, sekali lagi saya katakan, kalau demikian yang terjadi, maka tanda salib yang kita buat setiap saat akan semakin bermakna dalam hidup kita, dan kita akan konsekuen melaksanakan kehidupan ini, karena semua dengan tanda salib itu, semua yang kita buat atas nama Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mbayat 7 Juni 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.